Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya agar kami dapat memaparkan sebuah materi yang berjudul tentang sifat kemaritiman Indonesia. Kenalkan, Berbudaya Nurti dan Nasakir sebagai narasumber, dan Wahyu Samsurya dan Budi Kurniawan sebagai anggota. Ada peserta webinar yang pertama membuka webinar dan memperkenalkan pesertanya. Aktor Notulen dan anggota mengaktifkan kamera. 2. Semua peserta kecuali kelompok yang tampil aktif saat pemaparan materi. 3. Peserta menulis kolom chat serta nama si penanya. 4. Moderator membacakan pertanyaan dari kolom chat. Berikut kepada narasumber pertama dan narasumber kedua untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kemaritiman Indonesia. Maritim berasal dari bahasa maritime, yang berarti navigasi, maritim, dan bahari maritim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kemaritiman itu adalah mencakup daerah laut, berhubungan dengan pelayaran, dan berhubungan dengan perdagangan. Adapun pengertian kemaritiman berdasarkan terminologi adalah mencakup ruang atau wilayah permukaan laut, pelagik dan mesoplagik yang merupakan daerah subur. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Sejak dahulu, Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim. Bahkan sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia sudah dikenal dunia sebagai bangsa maritim yang memiliki peradaban maju. Mayoritas kerajaan di Nusantara bercorak maritim menunjukkan bahwa kehidupan leluhur kita tergantung pada sektor bahari, baik dalam pelayaran, antar pulau, dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu sektor bahari dalam hal pelayaran antar pulau. Di sini menjelaskan bahwa mayoritas kerajaan di Nusantara yang bercorak maritim menunjukkan bahwa kehidupan leluhur kita tergantung pada sektor bahari. Dan pada zaman dahulu, Indonesia telah mengenal yang namanya tentang kemaritiman. Dan yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya alam. Kemampuan lingkungan yang mendukung perhitungan semua makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersedia cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan. Dan yang ketiga adalah perdagangan melalui jalur laut dengan perdagangan dari mancanegara. Indonesia dikenal sebagai negara yang sebagai jalur transportasi. Itu juga mendukung Indonesia. Dan yang ketiga adalah poros maritim. Poros maritim merupakan sebuah gagasan ide strategis yang bertujuan untuk yang pertama itu menjamin koneksi antar pulau. Indonesia memiliki sumber daya dari perikanan yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragaman. Dan yang
Kedua, pengembangan industri, perikanan, perbaikan transportasi. Adapun tugas untuk mengatur segala hal tentang kelautan, seperti penataan ruang laut serta diplomasi, dan yang terakhir adalah pengembangan sumber daya alam dan sebagainya. Dan yang materi dilanjutkan oleh Mutmainnah Shakir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk saya memaparkan materi selanjutnya. Baik, pindah pada slide keempat mengenai materi potensi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, kita lihat pada poin yang pertama, Indonesia memiliki wilayah laut yang begitu luas dan pulau yang sangat banyak. Nah, jika kita melihat perjalanan historis atau sejarah dari budaya bangsa Indonesia, Indonesia bisa dijadikan sebagai negara maritim karena bangsa Indonesia memiliki wilayah lautan yang luas serta pulau yang begitu banyak. Nah, jumlah wilayah atau cakupan wilayah lautan Indonesia itu merangkum sekitar 2/3 wilayah dari wilayah bangsa Indonesia atau sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Nah, dari garis panjang pantai sepanjang 5,8 juta kilometer persegi ada 4 titik-titik strategis yang sering dilalui kurang lebih 40% dari kapal-kapal perdagangan dunia, yaitu salah satunya berada di daerah kita yakni Sulawesi Selatan. Nah, apa saja titik-titik strategis tersebut? Yaitu yang pertama Selat Malaka, kemudian yang kedua yaitu Selat Sunda, kemudian yang ketiga Selat Malaka, dan yang terakhir berada di daerah kita yakni Selat Makassar. Nah, dengan adanya titik-titik strategis ini, maka dapat menjadi penunjang serta penyumbang untuk kedepannya Indonesia menjadi negara poros maritim dunia kedepannya. Nah, lanjut pada poin yang kedua, membahas mengenai Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang begitu melimpah ruah. Nah, saya kira pada poin kedua ini erat kaitannya dengan poin yang pertama yang mengenai wilayah lautan yang begitu luas di wilayah Indonesia. Kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu Indonesia berada pada wilayah ekuator. Nah, tak kalah penting dari pada poin-poin sebelumnya, bahwasanya yang lebih mengekankan lagi bahwa Indonesia berada pada wilayah ekuator, di mana wilayah ekuator itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Maksud dari hal ini bahwa Indonesia diapit oleh dua samudra di dua benua, di mana dua benua tersebut ialah benua Asia dan Australia, serta dua samudra tersebut ialah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lanjut pada materi selanjutnya, membahas mengenai pilar Indonesia poros maritim dunia. Nah, dalam kepemimpinan presiden kita ini sekarang yaitu Insinyur Joko Widodo, bahwasanya memiliki suatu visi untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara poros maritim dunia ke depannya. Nah, hal ini dibuktikan dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi atau KTT yang pernah dilaksanakan di Myanmar yang ke-9 pada tahun 2015 silam, mengatakan bahwa Presiden Insinyur Joko Widodo ini memaparkan beberapa pilar utama untuk menjadikan Indonesia ke depannya menjadi negara poros maritim dunia. Nah, apa saja poin-poin tersebut? Kita akan bahas. Poin yang pertama, membangun kembali budaya maritim. Nah, arti kata membangun kembali budaya maritim, kita kembalikan pada pemikiran masing-masing, bahwasanya sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menyadari bahwa bangsa kita ini merupakan bangsa yang besar, dalam artian bangsa yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang mana sebagian dari itu telah dibekukan namanya oleh PBB. Nah, hal ini akan kembali kepada pemikiran kita sebagai masyarakat sekaligus sebagai generasi penerus bangsa, bahwa kita harus mengelola demikian mungkin untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia ini
menjadi negara Indonesia menjadi negara poros maritim dunia ke depan. Lanjut pada poin yang ketiga, membahas mengenai penggunaan industri perikanan nelayan sebagai tiang utama. Nah, membahas mengenai perikanan nelayan sebagai tiang utama, ada suatu alasan mengapa pemerintah menjadikan nelayan sebagai tiang utamanya, karena diketahui bahwa nelayan bisa atau mampu menjaga serta mengelola kekayaan sumber daya laut yang berada di wilayah lautan Indonesia. Nah, selain sebagai mata pencaharian dari nelayan tersebut, kita juga bisa saksikan bahwa nelayan tersebut menjaga dan kedaulatan kekayaan maritim Indonesia itu karena mempunyainya rasa nasionalisme atau rasa wujud cinta tanah airnya terhadap bangsa kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut pada berikutnya, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Nah, merujuk pada kata infrastruktur akan berfokus pada suatu yang namanya pembangunan. Nah, perlu kita kaji bahwa apa saja pembangunan yang telah dilakukan atau telah direncanakan pada pemerintah kita saat ini, yaitu pembangunan tol laut, kemudian pelabuhan. Pelabuhan ini akan dimodernisasi menjadi sistem pelabuhan internasional ke depannya. Lanjut pada industri perkapalan serta sebagai objek pariwisata. Selain itu, lanjut pada poin berikutnya, mengembangkan diplomasi maritim bersama-sama menjalankan konflik laut. Nah, kita mendengar kata-kata konflik itu mungkin di tengah kita sudah tidak awam ya mendengar kata-kata konflik tersebut, karena untuk membahas lebih lanjutnya bahwa apa saja konflik yang pernah terjadi atau yang telah dialami Indonesia selama ini mengenai permasalahan-permasalahan di wilayah lautan, yaitu yang pertama perampokan, pencemaran laut, sengketa wilayah, dan pencurian ikan. Nah, untuk menambah wawasan kita atau sekedar informasi bahwa sepanjang tahun 2015 hingga 2018, pemerintah Indonesia telah menangkap serta membakar kurang lebih 488 unit kapal milik warga negara asing, karena akibat kedekatannya untuk mencari serta berlayar di wilayah perbatasan Indonesia. Nah, arahan ini telah diselenggarakan oleh Ibu Susi Pujiastuti selaku Menko Kelautan dan Perikanan. Lanjut pada poin terakhir, yaitu membangun kekuatan pertahanan maritim. Saya kira sudah jelas mengenai kekuatan pertahanan maritim Indonesia. Lanjut pada materi yang keenam, yaitu materi yang terakhir, strategi dalam pembangunan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan daya saing dan memperkuat daya dukung atau enabler dalam ekonomi maritim. Nah, poin yang pertama membahas meningkatkan daya saing dan memperkuat daya dukung. Itu bukan saja potensi yang harus kita gali serta kembangkan untuk menjadi negara poros maritim dunia, tapi kita harus mengetahui, kita harus mencermin dari negara-negara di luar sana yang telah menjadi negara maju serta berkembang, bahwa apakah dengan adanya poros maritim tersebut mereka dapat menjadi negara maju serta berkembang, tapi apakah mereka juga justru mengabaikan potensi tersebut, tapi digantikan dengan bidang-bidang yang lain untuk menjadikan mereka tersebut menjadi negara maju. Kemudian lanjut pada poin yang kedua, itu meningkat kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam ekonomi maritim. Saya kira sudah cukup jelas mengenai kesejahteraan masyarakat, karena sudah pada poin-poin sebelumnya tadi membahas mengenai salah satu profesi yang dijadikan pilar utama, yakni profesi sebagai nelayan. Yaitu lanjut pada poin yang terakhir, yaitu poin ketiga, penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, mungkin sekian materi yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan sebuah ungkapan dari Presiden pertama Republik Indonesia, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa, melainkan bangsa itu yang merubah nasibnya sendiri.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih. Nah, dari materi yang kami katakan, kami membuka sesi tanya jawab sebanyak 2 orang. Yang mau bertanya silakan untuk tulis pertanyaannya di kolom komentar. Pertanyaan dari Zulkifli Zakati, mengapa membangun kembali budaya maritim termasuk dalam 5 pilar Indonesia sebagai poros maritim? Pertanyaan kedua, Tia Azahra, kalian apakah Indonesia tidak bisa dikatakan layak sebagai negara poros maritim? Jelaskan. Persilakan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa penanya yang telah dijelaskan oleh moderator tadi. Baik, pertanyaan yang pertama datang dari Saudara Sulfitri Suparti, bahwa pertanyaannya yaitu mengapa mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya moderator? Saya lanjut bahwa pertanyaannya mengapa membangun kembali budaya maritim termasuk dalam pilar utama dalam menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Nah, menurut saya kata membangun berarti kita secara tidak langsung diajak oleh pemerintah untuk berpikir secara rasional dan objektif bahwa bagaimana cara membangun budaya tersebut untuk mendorong Indonesia menjadi negara poros maritim dunia, yaitu dengan cara memanfaatkan para generasi-generasinya untuk mewujudkan cita-cita nasional Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Karena jika cuma pemerintah yang bertindak secara individual atau mandiri, maka yakin dan percaya bahwa masyarakat tersebut tidak akan maju tanpa dukungan oleh para generasi-generasi mudanya serta para masyarakatnya yang juga ikut mendobrak pemerintah dalam menggerakkan hal-hal cita-cita nasional tersebut. Mungkin seperti itu. Lanjut pada pertanyaan yang kedua datang dari Safia Azhar HM, bahwa pertanyaannya menurut kalian apakah Indonesia sudah bisa dikatakan layak sebagai negara poros maritim dunia? Jelaskan mengapa. Nah, menurut kami mungkin sudah dipaparkan tadi bahwa mengapa Indonesia layak menjadi negara poros maritim dunia. Yang pertama yaitu wilayah negara Indonesia bisa dikatakan sebagai wilayah yang sangat mendekati untuk menjadi negara poros maritim dunia karena wilayah lautannya yang sangat luas, negaranya berbentuk kepulauan, bahkan dijuluki sebagai negara paru-paru dunia. Nah, selain itu juga mungkin bisa kita kembali bertanya bahwa mengapa Indonesia jika benar-benar telah memiliki potensi yang seperti itu, mengapa pemerintah tidak menyegerakan untuk melakukan hal-hal tersebut? Karena kenapa? Karena sebagai pemerintah juga butuh dukungan dari para masyarakatnya untuk menjalankan cita-cita nasional ini. Karena tanpa bantuan oleh elemen-elemen masyarakatnya, tentu saja masyarakat
pemerintah tidak bisa bertindak sendirian untuk mewujudkan cita-cita nasional tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu jawaban dari saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh narasumber yang lainnya. Nah, yang terakhir, Notul. Jadi yang terakhir, Notulen akan membacakan kesimpulannya. Kita silakan kepada Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membaca kesimpulannya dari kelompok kami. Jadi, maritim berarti navigasi, kemaritiman adalah berkenan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Sejak dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai negara kemaritiman karena faktor sektor baharinya, pemanfaatan sumber daya laut, dan perdagangan melalui jalur laut. Potensi Indonesia dikatakan sebagai negara maritim karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan pulau yang banyak, perairan laut yang melimpah dan berada pada wilayah ekuator. Sekian dan terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator. Nah, demikian tadi hasil pemaparan materi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya bagian dari kelompok 1, memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas webinarnya yang sangat luar biasa anak-anakku sekalian. Semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman kelompok yang belum tampil. Alhamdulillah, narasumber, moderator, Notulen itu sangat luar biasa kerjasamanya. Semoga untuk webinar selanjutnya bisa seperti ini atau bahkan lebih baik. Terima kasih anak-anak. Untuk webinar hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.